Hanya tinggal beberapa hari lagi, sampai France Football bakal mengumumkan secara resmi nominasi nama pemain sepak bola yang bisa aja menjadi pemain terbaik secara satu musim penuh untuk edisi tahun 2025. Dan akhirnya tiba-tiba satu tweet di sini itu bisa muncul. Pemain mana yang seharusnya bisa memenangkan Ballon d'Or tetapi tidak pernah memenangkan penghargaan tersebut. Sebelum gue lanjut videonya, kalian perlu tahu dulu, ini merupakan edisi pribadi dari gue sendiri, di mana salah satu pemainnya ada di atas sini. Robert Lewandowski, gak perlu ditanyain lagi. Ini pemain yang berhasil memenangkan segalanya di tahun 2020. Dia memenangkan sextuple, menjadi pemain terbaik versi FIFA. Tetapi sayangnya, Ballon d'Or di-cancel karena COVID. Dalam tahun yang sama, 2020, gak ada satupun pemain yang bisa mendekati level Lewandowski. Bahkan saking jagonya Lewandowski, itu harus sampai di-nerf dengan didatangkan yang namanya pandemi. Dan mungkin di sini agak kontroversial, Virgil van Dijk di tahun 2019. Van Dijk pada puncak performanya itu merupakan bentuk sempurna dari seorang central defender di era modern. Karena pada tahun yang sama, tidak ada satupun pemain yang berhasil melakukan dribble melewati Van Dijk. Dan pemain ini gagal memenangkan Ballon d'Or karena dimenangkan oleh Lionel Messi. Bahkan sebagai seorang central defender, Van Dijk hampir memenangkan Ballon d'Or, hanya berbeda 7 poin oleh Lionel Messi. Dan hal ini terjadi karena Van Dijk harus berbagi poin dengan Sadio Mane dan juga Mohamed Salah. Tetapi balik lagi, Ballon d'Or kalau dimenangkan sama seorang Messi atau Cristiano Ronaldo, tidak ada yang namanya dicuri. Dan udah pasti, the prince that will never be a king, Neymar Junior. Sampai detik ini, gue masih menjadi salah satu orang yang percaya kalau pemain ini seharusnya masih bisa memenangkan Ballon d'Or. Meskipun sayangnya, gue rasa waktunya sudah habis. Ini pemain paling kurang beruntung. Ini pemain lahir di era yang salah. Ini pemain favorit go of all time yang sayangnya tidak akan pernah bisa memenangkan Ballon d'Or. Hal yang sama juga terjadi dengan satu pemain di sini. Central defender paling komplit, paling sempurna, bisa memainkan role angka 6, 8, dan 10 di level tertinggi dan level paling konsisten. Xavi seharusnya bisa memenangkan Ballon d'Or meskipun sayangnya Messi ngambil semua Ballon d'Or pada masa prime Xavi Hernandez. Tetapi balik lagi, Ballon d'Or kalau dimenangkan oleh Messi atau Ronaldo itu bukan pencurian sama sekali. Antoine Griezmann juga seharusnya menjadi salah satu pemain yang bisa memenangkan Ballon d'Or di puncak performanya di tahun 2016 atau mungkin 2018. Seharusnya pemain ini bisa memenangkan Ballon d'Or. Dan gak mungkin ketinggalan, Titi di tahun 2003. Meskipun sayangnya gue belum sempet nonton Titi karena gue sendiri kelahiran 2002. Tetapi kurang lebih itu merupakan list nama pemain yang seharusnya bisa memenangkan Ballon d'Or. Meskipun sayangnya mereka tidak pernah menang sama sekali. Tapi kalau menurut lo gimana?